bisa tanpa lewat situ kita bisa menemukan kesembuhan. Kalau kesimpulan saya seperti itu. Dan ini bukan kesimpulan yang paling benar tentunya, tapi ini hanya kesimpulan saya sebagai pelaku yang dulu pernah mengalami gangguan asam lambung. Jadi gini, bagi teman-teman para penderita gangguan asam lambung yang masih berkesimpulan atau masih berpendapat atau berpikiran bahwa tidak bisa ataupun mustahil untuk mengurangi pikiran negatif pada saat lemah tidak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung dan juga anxiety. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang salah satu keluhan yang menurut saya keluhan yang sangat umum dialami oleh para penderita gangguan asam lambung dan juga anxiety. Termasuk saya sendiri dulu juga mengeluhkan seperti itu. Dan mungkin teman-teman di luar sana juga mengeluhkan hal yang sama seperti yang saya keluhkan dulu. Yaitu keluhannya seperti ini. Bagaimana bisa menerapkan pola pikir yang benar ataupun bagaimana bisa mengurangi pikiran yang negatif pada saat kondisi saya sedang lemah, pada saat kondisi saya sedang parah, pada saat kondisi saya tidak berdaya, pada saat saya sedang mengalami sensasi yang macam-macam, bahkan kena serangan panik hampir pingsan, dan bahkan nafas ngos-ngosan. Jadi pada saat seperti itu, mustahil untuk menerapkan pola pikir yang benar, mustahil untuk mengurangi pikiran yang negatif. Saya dulu berkesimpulan seperti itu teman-teman. Dan lumayan banyak juga dari teman-teman para penderita gangguan asam lambung juga berkesimpulan seperti itu. Bahwa mustahil untuk menerapkan pola pikir yang benar pada saat kondisi kita lemah tidak berdaya. Dan kenapa saya dulu sempat berkesimpulan seperti itu? Ya karena saya berulang kali mencoba, tapi ternyata saya tidak berhasil juga. Saya tidak bisa menerapkan pola pikir dengan benar juga. Saya sudah berulang kali mencoba, ternyata juga tidak bisa mengurangi pikiran negatif. Pikiran negatif selalu tinggi, was-was selalu tinggi. Dan itu sudah saya coba berulang kali teman-teman. Pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa itu mustahil. Setelah saya berkesimpulan seperti itu, akhirnya saya mencari jalan lain untuk bisa sembuh tanpa harus menerapkan pola pikir dengan benar. Dan akhirnya saya tidak menemukan jalan itu teman-teman. Ya mungkin ada, tapi saya nggak tahu, tapi saya tidak menemukan jalan lain. Pada akhirnya saya bertanya kepada yang sudah sembuh, saya menggali lagi kepada yang sudah sembuh. Sebenarnya harusnya bagaimana sih, kamu lewat mana sih bisa sembuh, dan yang seperti itu teman-teman. Dan dari beberapa yang saya gali dari teman-teman yang sudah sembuh, kesimpulannya hampir sama, yaitu harus melewati pola pikir dengan benar, harus melewati atau mengurangi pikiran yang negatif baru menemukan kesembuhan. Yang saya gali seperti itu teman-teman, yang saya tanya dari orang-orang yang sudah sembuh seperti itu. Jadi enggak semua, tapi beberapa orang yang sudah berhasil sembuh itu melewati yang sama, yaitu menerapkan pola pikir yang benar ataupun mengurangi pikiran yang negatif baru menemukan kesembuhan. Dan setelah itu saya akhirnya mencoba lagi. Pada saat kondisi lemah tidak berdaya, saya menata pikiran ataupun mengurangi pikiran negatif. Dan alhamdulillah akhirnya bisa juga. Ya walaupun nggak langsung bisa, tapi tetap melewati beberapa atau berulang kali mengalami kegagalan atau mengalami kesulitan. Tetap seperti itu, tapi pada akhirnya bisa teman-teman. Dan gini, kalau teman-teman menyadari atau teman-teman masih tahu ya, ketika kita berobat ke dokter manapun dan kita didiagnosa kamu sedang mengalami gangguan asam lambung, dan pada saat kita mau pulang, beliau pasti berpesan, dan salah satu pesannya adalah jangan banyak pikiran agar gangguan asam lambung kamu cepat sembuh. Jadi kita harus melewati jangan banyak pikiran baru gangguan asam lambung kita cepat sembuh. Jadi memang kita harus melewati pikiran kita, harus kita tata atau seenggaknya kita kurangi pikiran negatif kita baru kita menemukan kesembuhan. Dokter saja pun juga seperti itu pesannya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini berkesimpulan bahwa pada saat kondisi kita lemah tidak berdaya, itu mustahil untuk menerapkan pola pikir yang benar ataupun mustahil untuk mengurangi pikiran yang negatif, itu menurut saya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ya pada kenyataannya saya sembuh ya lewat situ-situ juga teman-teman, lewat menerapkan pola ataupun mengurangi pikiran yang negatif atau mengurangi was-was kita yang terlalu tinggi baru menemukan kesembuhan. Dan tentunya bukan hanya saya saja, teman-teman yang di luar sana yang sudah berhasil sembuh
juga lewat situ-situ juga, yaitu menerapkan pola pikir yang benar ataupun mengurangi pikiran negatifnya baru menemukan kesembuhan. Dan harus diketahui juga bahwa kita tidak bisa mengandalkan pola pikir doang. Kita tidak bisa hanya mengandalkan mengurangi pikiran negatif lantas kita sembuh. Nggak bisa juga teman-teman. Gini, sembari kita menaklukkan pikiran negatif kita juga harus tetap memaksimalkan yang namanya herbal ataupun yang namanya obat. Itu tergantung kecocokan teman-teman, tergantung teman-teman percaya yang mana, atau percaya obat ataupun herbal nggak masalah, yang penting teman-teman optimalkan setiap harinya seperti itu. Berbarengan kita menaklukkan pikiran negatif, berbarengan juga kita mengoptimalkan obat ataupun herbal. Harus seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan salah satu sisi doang, hanya mengandalkan obat ataupun herbal doang, ataupun hanya mengandalkan pikiran doang, itu nggak bisa teman-teman. Kita harus berjalan bareng. Dan gini, ada juga yang tidak percaya yang namanya obat, ada juga yang tidak percaya yang namanya herbal. Itu nggak masalah teman-teman. Sembari menaklukkan pikiran negatifnya, teman-teman bisa menerapkan pola makan yang benar, pola hidup yang benar, itu teman-teman optimalkan. Terus teman-teman perbaiki setiap harinya, itu juga akan menemukan kesembuhan, insya Allah. Jadi yang namanya kita harus mengurangi pikiran negatif atau harus menerapkan pola pikir yang benar, itu menurut saya harus teman-teman. Kita tidak bisa tanpa lewat situ kita bisa menemukan kesembuhan. Kalau kesimpulan saya seperti itu. Dan ini bukan kesimpulan yang paling benar tentunya, tapi ini hanya kesimpulan saya sebagai pelaku yang dulu pernah mengalami gangguan asam lambung. Jadi kita harus melewati pola pikir yang benar ataupun melewati mengurangi pikiran negatif baru menemukan kesembuhan. Dan tentunya sembari itu kita harus memaksimalkan obat ataupun herbal ataupun menerapkan pola makan ataupun pola hidup. Itu juga harus kita maksimalkan berbarengan dengan kita menaklukkan yang namanya pola pikir. Jadi gini, bagi teman-teman para penderita gangguan asam lambung yang masih berkesimpulan atau masih berpendapat atau berpikiran bahwa tidak bisa ataupun mustahil untuk mengurangi pikiran negatif pada saat lemah tidak berdaya. Gini, kalau saya boleh berkesimpulan, itu bukannya mustahil teman-teman, itu bisa tapi sangat sulit atau bahkan sangat super sulit. Kenapa sangat super sulit? Karena saya sudah mencobanya berulang kali dan teman-teman di luar sana juga yang saya simak juga mengalami kesulitan. Tapi bukan mustahil. Kalau mustahil itu tidak bisa teman-teman. Tapi kalau sangat sulit itu masih bisa kita upayakan, masih bisa kita perjuangkan. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita bisa teman-teman. Pada saat kita lemah, pada saat kita sakit, kita tetap bisa menerapkan pola pikir yang benar ataupun kita tetap bisa mengurangi pikiran yang negatif. Enggak kita kurangi sepenuhnya, seenggaknya kita kurangi. Jangan sampai terlalu tinggi, jangan sampai was-was kita terlalu tinggi. Itu kita kurangi, kita tekan. Walaupun enggak sampai rendah-rendah banget ya enggak masalah. Seenggaknya kita kurangi, jangan sampai negatifnya parah, jangan sampai was-wasnya meledak terus. Jadi sekali lagi bahwa kita pada saat mengalami lemah tidak berdaya, kita tetap bisa menerapkan pola pikir yang benar, kita tetap bisa mengurangi pikiran yang negatif. Bisa, memang kita butuh berjuang, kita butuh berusaha. Dan berulang kali gagal mungkin, tapi kita terus berusaha. Selama kita tidak berhenti berusaha, kita akan menemukannya teman-teman. Kita akan menemukan cara, oh ternyata begini. Nanti lama-lama teman-teman akan menemukan juga dan teman-teman akan menemukan kesembuhan. Saya kira segitu dulu. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.